Baik, tadi menarik penuturan Andi, perbandingan antara intelijen dulu dan sekarang. Tapi saya sih melihatnya begini, bahwa intelijen ini kan tugasnya mencari informasi, kemudian melaporkannya, memilih-milih di pasien ini. Nah, menjadi bagus itu kalau produk intelijen itu dieksekusi. Tapi kalau didiamin, intelijen sudah ngumpulin data-data, bikin ini kasih presiden, terus tinggal. Besoknya lagi nyari-nyari kasih ini didiamin lama-lama kan, ngapain itu buat cari-nyari. Karena itu saya bilang pada teman-teman, memang ada intelijen di sini, tapi jangan takut, mereka hanya mengumpulkan data saja, karena nggak ada eksekutornya. Nah, kemudian harusnya bagaimana sih intelijen kita? Jadi jangan kayak kemarin Pak Luhut Panjaitan bilang karena dengan kasus adanya penyadapan ini maka undang-undang intelijen harus segera dibenahi. Seolah-olah intelijen kita ini menjadi sangat penting. Saya bilang kan bukan di situ persoalannya. Nah, kita tahu kita disadap juga kan kata orang, kata Snowden itu. Yang kita tidak tahu apakah ini maksudnya membuka ini, dia ngasih tahu bahwa produknya dia canggih, bisa menyadap siapa saja sampai orang nggak tahu, sehingga kalau negara lain mau bikin kontrak dengan mereka. Jadi ini kan bisa jadi bagian dari promosi aja, atau juga ngasih tahu bahwa Amerika, Australia bahwa kalian, gue sadar nggak tahu kan, gue punya nih data-data yang lain. Kalau aneh-aneh gue buka. Ya, jangan salah juga bahwa Australia itu ya kecil-kecil tapi serius. Ini little serius. Kita nggak bisa main-main kalau kita berhadapan dengan Australia. Pengalamannya bisa seperti ketika Soekarno berhadapan dengan Malaysia, negara besar. Australia dengan Amerika. Ini kan provinsi kesekian Amerika. Nah, seharusnya sih kalau pemimpin kita canggih, ya kita main mata sama Cina. Amerika ini kan agak sedikit juga sama Cina. Kalau kan kita bilang kalau terus-terusan nyadap nggak berhenti, gue main sama Cina. Cina kan udah banyak juga di sini. Kekuatannya juga seimbang dengan, nah itu jadi bisa mengair di air yang keruh ini yang jadi canggih. Nah, tetapi kan posisinya memang posisi diplomatik kita karena terlalu banyak meminta dan terlalu membiarkan didikte yang menjadi rendah lah, sehingga orang hanya abot itu di Australia nggak mau minta maaf. Orang pertama mereka merasa lebih hebat, kedua bahwa Australia ini kan memang preman, asal usulnya juga preman dari Eropa. Jadi ngapain orang Indonesia Pak ini, ya mereka berani, ada tradisi begitu. Jadi menurut saya sih kalau kita mengeluarkan energi banyak untuk soal ini juga nggak menarik. Nah, cuma memang kita sebagai bangsa Indonesia, kalau ada kepala negara kita, ibu negara kita dihina, karena ini kan ini negara demokrasi, dia dipilih oleh rakyat menjadi representasi rakyat Indonesia, karena itu harus dihormati, negara lain juga harus menghormatinya. Kita, apalagi kita. Nah, persoalannya kalau presiden sendiri tidak menghormati posisinya ini, kita juga kan bingung. Jadi mestinya memang untuk lembaga terhormat, tapi harusnya kan presidennya pertama-tama menjaga kehormatan dia sebagai presiden, jangan terlalu banyak bohong misalnya, sehingga rakyat juga menjadi hormat. Ketika diusik oleh orang lain, kita juga pasang badan seperti banyak Nahdien misalnya pasang badan untuk Gus Dur, pasukan berani mati, karena mereka hormati, karena Gus Dur juga menghormati dirinya sebagai pemimpin Nahdien. Nah, jadi memang penting menghormati ini, tapi yang kita minta kan pertama-tama ini juga kepada para penyelenggara negara, para terutama presiden dan keluarga istana untuk menghormati hal itu, eksklusivitas dan kehormatan kepresidenan itu dengan cara yang sesuai dengan konstitusi. Saya kira begitu ya, jangan hanya karena dari diskusi aja, dan diskusi di sini kemudian gegeran kayak udah karu-karuan, malah sehingga kehilangan kehormatannya di muka rakyatnya sendiri. Nah, akibatnya ketika terjadi begini ya rakyat juga menjadi apatis, bukan karena tidak adanya nasionalisme. Saya kira kalau nasionalisme di Indonesia, untuk rakyat Indonesia masih sangat tinggi ya. Memang secara nasional kalau kita lihat memang lutut, tapi kalau lihat parsial di daerah-daerah bagaimana
masyarakat di sana memperjuangkan tanah airnya melawan usaha-usaha multinasional di perkebunan maupun pertambangan. Ini kan ini untuk mempertahankan harkat tanah airnya. Saya kira saya sih nggak sanksi kepada Indonesia soal nasionalisme. Saya kira itu.